Menantu Pahlawan Negara, Bab 401 sampai Bab 410. Bab 401 Tuan Ardika juga mengerti ilmu medis. Luna adalah Presidir Grup Perve. Posisi Wakil Presidir Grup Lautan Berlian boleh dibilang setara dengan identitas Luna sekarang. Alden merasa karena dia sudah setuju untuk membantu Ardika, maka sekalian saja dia berbesar hati pada Ardika dengan memberikan bantuan sederhana yang bisa menguntungkan dirinya sendiri. Ardika menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lupakan saja, aku cukup menyukal posisi sebagai manajer Departemen Keamanan. Aku sangat suka berinteraksi dengan rekan-rekan di Departemen Keamanan. Saat nggak ada pekerjaan, aku bisa mengobrol dan membual bersama mereka, jadi, pekerjaan itu cukup rileks bagiku. Ardika menolak penawaran Alden. Kalau di hari pertama bekerja saja dia sudah menjadi wakil presidir Grup Lautan Berlian, penjelasan seperti apa yang harus diberikannya pada Luna. Luna pasti tidak percaya dia bisa menempati posisi itu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, istrinya akan beranggapan Tina yang membantunya. Seperti ibarat kata pepatah, setelah menerima kebaikan seseorang, maka menjadi lebih sungkan pada orang tersebut. Ardika tidak ingin Luna merasa terlalu banyak berutang budi pada Tina dan menjadi sangat sungkan pada wanita itu. Oke, aku akan meminta hari untuk mengeluarkan dokumen resmi. Alden memanggil asistennya dan berpesan pada asistennya mengenai hal ini. Tiba-tiba, dia teringat pada kejadian di lantai bawah tadi. Dia sudah berjanji pada Ardika akan memberi sebuah pertanggungjawaban yang memuaskan. Dia berkata, belakangan ini, Velove terlalu dekat dengan Edric. Rumor ini bahkan sudah sampai di telingaku. Berhentikan dia untuk sementara waktu, nanti baru dibicarakan lagi. Posisi petinggi perusahaan adalah posisi yang sangat penting dan menjadi incaran banyak karyawan. Setelah diberhentikan untuk sementara waktu, sudah mustahil bagi Velove untuk menempati kembali posisinya sekarang ini. Tepat pada saat ini, Ardika berkata, Tuan Alden, sebelumnya yang mewawancaraiku adalah seorang hari bernama Siska dari perusahaan keamanan Jindo. Karena aku, wanita itu langsung diberhentikan oleh Edric di tempat. Setelah mendengar ucapan Ardika, Alden langsung memerintahkan bawahannya untuk merekrut Siska ke Departemen Personalia Grup Lautan Berlian dan menempati posisi ketua tim. Sebelumnya, dia adalah seorang hari di perusahaan keamanan Jindo yang merupakan sebuah perusahaan di bawah naungan Grup Lautan Berlian. Kini, hanya dengan beberapa patah kata sederhana dari Ardika, dia tidak hanya direkrut ke Departemen Personalia Grup Lautan Berlian, melainkan juga menjadi seorang ketua tim. Dalam sekejap, posisinya mengalami peningkatan yang signifikan. Tuan Ardika, mengenal tindakan Edric hari ini, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Bocah itu memang sudah terbiasa arogan. Dia adalah putra sahabatku yang bernama Samuel Lotoka. Saat itu, kami berjelajah bersama-sama. Samuel mati demi menyelamatkanku. Karena itulah, aku menjadikan putranya sebagai putra angkatku. Aku merasa bersalah atas kematian ayahnya. Jadi, selama dia nggak bertindak keterlaluan, aku selalu mencoba untuk memakluminya. Kemudian, Alden menjelaskan beberapa patah kata lagi mengenai Edric dan menceritakan asal-usul hubungannya dengan Edric. Dia baru mengetahui perselisihan antara Ardika dengan Edric. Dengan kekuatan Ardika, membunuh putra angkatnya itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Jadi, dia sengaja memberikan penjelasan panjang lebar seperti ini demi menyelamatkan Edric. Ardika menganggukkan kepalanya dan menyatakan bahwa selama Edric tidak memprovokasinya lagi, dia tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang sudah lalu. Namun, kalau Edric masih tidak tahu diri, maka dia juga tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada pria itu. Setelah meminum teh sejenak, Ardika bangkit dan pamit. Sebelum keluar dari ruangan Alden, dia menoleh dan melirik pria itu, lalu seolah berkata tanpa sengaja. Tuan Alden, sebaiknya saat ada waktu luang, kamu memeriksakan tubuhmu. Jangan memeriksakan tubuhmu di rumah sakit biasa, sebaiknya kamu mengundang seorang dokter ahli pengobatan tradisional yang sudah berpengalaman untuk memeriksa tubuhmu. Kulihat dari raut wajahmu, ada tanda-tanda kamu mengalami keracunan. Tuan Ardika juga mengerti ilmu medis. Alden tertegun sejenak. Setelah mengalami sakit berkepanjangan, seseorang sudah nggak asing lagi pada gejala dan pengobatan penyakit, bukan? Aku memahami sedikit ilmu medis. Selesai berbicara, Ardika langsung pergi. Ardika mengingatkan Alden untuk memeriksakan tubuhnya sebagai bentuk balas budi pada pria itu.
Adapun mengenai Alden menganggap serius ucapannya atau tidak, itu tergantung pada Alden sendiri. Kalau Alden menganggap serius ucapan Ardika dan mendapatkan pengobatan secepatnya, maka dia bisa menyelamatkan nyawanya. Alden juga tidak tahu apakah dirinya harus mempercayai ucapan Ardika atau tidak. Hanya melihat raut wajah saja bisa mengetahui dia keracunan, hal ini benar-benar di luar nalar. Setahu dia, dokter tua yang sudah berpengalaman saja tidak mungkin sehebat ini. Namun, dia merasa Ardika sama sekali tidak punya alasan untuk mengelabuinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Pak Frenzen, aku membutuhkan bantuan Bapak. Apa Bapak bisa datang ke kota Banyuli? Bab 402 Dr. Jenius Denpapan. Saat ini, Alden, sang raja preman yang menggemparkan kota Banyuli berbicara dengan sangat rendah hati dan sungkan pada lawan bicaranya. Mengapa demikian? Karena orang yang di ujung telepon adalah Frenzen Andalas yang memiliki gelar Dr. Jenius di ibu kota provinsi. Jangankan Raja Preman kota Banyuli, bahkan keluarga-keluarga kaya dan terkemuka di ibu kota provinsi saja sangat menghormati pria tua ini. Pada zaman sekarang ini, orang yang makin kaya, makin menghargai nyawa sendiri. Mereka semua ingin panjang umur, kalau bisa sampai umur 500 tahun. Karena itulah, dokter terkenal yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat krisis seperti Frenzen dihormati, bahkan dijilat oleh mereka yang memiliki status dan kedudukan tinggi. Karena dulu memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Frenzen, Alden baru berani mengundang sang dokter jenius untuk datang ke kota Banyuli. Kalau tidak peduli seberapa tinggi status seseorang, orang tersebut tetap harus menemui sang dokter jenius secara pribadi. Saat ini, Frenzen kebetulan sedang berada di ibu kota provinsi. Jadi, dia menyetujui permintaan Alden dan berangkat ke kota Banyuli pada hari itu juga. Setelah keluar dari ruangan Alden, Ardika kembali ke Departemen Keamanan. Para petugas keamanan menatap Ardika dengan sorot mata takjub sekaligus hormat. Saat Edric mengeluarkan perintah untuk memecat Ardika, mereka mengira Ardika harus meninggalkan grup lautan berlian hari ini juga. Namun, siapa sangka, saat Alden, ayah Edric muncul, pria itu malah bersikap sangat sopan pada Ardika. Hal ini benar-benar membuat semua orang yang menyaksikan pemandangan itu tercengang. Kak Ardika, kelak ruang kerja akan menjadi milikmu. Zacchaeus segera menyerahkan ruang kerja pribadinya kepada Ardika untuk menyenangkan hati Ardika. Zacchaeus, kamu nggak perlu sesungkan ini. Kelak, urusan Departemen Keamanan tetap kamu yang atur. Aku nggak peduli, kata Ardika kepada Zacchaeus sambil duduk dengan santai di kursi. Dokumen resmi pengangkatan Ardika menjadi manajer Departemen Keamanan sudah keluar. Sementara itu, Zacchaeus menduduki posisi wakil manajer. Hal ini benar-benar sangat konyol, seolah-olah Departemen Keamanan adalah departemen yang sangat penting. Namun, Ardika tidak akan memedulikan urusan-urusan di sini, bahkan dia sudah memutuskan untuk datang bekerja dan absen sesuka hatinya. Saat suasana hatinya sedang baik, dia akan datang bekerja. Kalau suasana hatinya sedang buruk, dia tidak akan datang bekerja. Jadi, selama dia tidak berada di sini, Zacchaeus tetap merupakan orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Departemen Keamanan. Oke, Kak Ardika, semuanya sesuai keinginanmu. Zacchaeus sangat senang, dia berkata dengan ekspresi malu, Kak Ardika, tapi aku dan rekan-rekan di sini tetap berharap kamu bisa mengatur kami. Paling enggak, kami berharap kamu bisa melatih kami, agar kami bisa menjadi sekuat kamu. Ardika tidak bisa menahan tawa. Menjadi sekuat aku, jangan coba-coba berharap kalian bisa sekuat aku seumur hidup kalian. Mengapa? Zacchaeus sedikit tidak terima. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, kekuatanku adalah hasil pelatihan di medan perang perbatasan negara. Begitu mendengar ucapan Ardika, Zacchaeus terkejut bukan main. Medan perang perbatasan negara. Kak Ardika berasal dari medan perang perbatasan negara. Zacchaeus juga pernah menjadi seorang tentara. Walaupun demikian, medan perang perbatasan negara hanya seperti sebuah tempat dalam cerita legenda baginya. 1000 orang ke sana, ada 1 orang saja yang bisa kembali hidup-hidup sudah lumayan. Zacchaeus baru menyadari bahwa seumur hidupnya dia tidak akan bisa sekuat Ardika. Kalau begitu, Kak Ardika, tolong latih kami. Walau kami nggak bisa sekuat dirimu, bisa 1% sekuat dirimu saja sudah cukup bagi kami. Tidak hanya Zacchaeus, para petugas keamanan lainnya juga menatap Ardika dengan tatapan penuh harap. Sungguh konyol,
Mereka benar-benar nggak tahu apa-apa. Jangankan 1% dari kekuatanku, selama Zacchaeus dan yang lainnya bisa mencapai 0,1% dari kekuatanku saja, hanya segelintir orang saja yang bisa menjadi tandingan mereka di negara Nusantara, pikir Ardika. Kalau kalian mau aku latih, boleh juga. Kalian bisa memulai dengan berlari. Setiap malam selesai bekerja, kalian harus berlari sejauh 30 km dengan mengangkat beban sesuai standar pasukan tentara. Begitu mendengar ucapan Ardika, ekspresi rumit terpampang jelas di wajah Zacchaeus dan para petugas keamanan lainnya. Sudahlah, anggap saja aku nggak pernah mengatakannya. Ardika langsung bangkit dan pergi. Setiap orang memiliki pilihan masing-masing, dia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Kekuatan tidak bisa diperoleh dengan mudah. Kalau mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, maka mereka harus mampu bertahan melewati tantangan yang ada. Bab 403 Luna marah. Kak Ardika, sepulang kerja nanti kami akan berlari. Seolah-olah merasa diremehkan oleh sikap acuh tak acuh Ardika, Zacchaeus dan para petugas keamanan lainnya berteriak di belakang Ardika seakan-akan sedang menyemangati diri mereka sendiri. Ardika tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meninggalkan grup lautan berlian tanpa menoleh ke belakang. Karena bosan, dia memutuskan untuk pergi menemui Luna di grup Perve. Setibanya di gedung Ansa, dia melihat ada banyak truk yang berlalu lalang di depan gedung untuk mengantar berbagai perlengkapan dan peralatan kantor. Tuan Ardika, Tuan sudah datang. Begitu melihat kedatangan Ardika, Vania yang sedang mengatur dan mengawasi pengantaran perlengkapan dan peralatan kantor itu segera menyapanya dan melemparkan sorot mata kagum sekaligus penuh terima kasih padanya. Melihat suasana sibuk itu, Ardika berkata, "Hari ini kamu baru saja mengalami kejadian yang mengejutkan seperti itu, kenapa kamu nggak beristirahat sehari atau 2 hari baru datang bekerja?" Vania berkata, "Bu Luna sudah memberiku hadiah sebesar 4 miliar. Selain itu, Bu Luna sendiri saja begitu giat bekerja. Sebagai seorang asisten, bagaimana mungkin aku beristirahat? Lagi pula, sejak kamu memasukkan cerutu ke dalam mulut Charlie, aku sudah nggak takut lagi." Menyaksikan kekejaman Ardika dengan mata kepalanya sendiri, memberi kesan yang mendalam bagi Vania. Dia merasa Ardika benar-benar sangat hebat. Ardika menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Di mana Luna?" "Dia sedang rapat di lantai atas, apa kamu datang untuk mencarinya?" Saat ini, ruang pertemuan di dalam gedung perkantoran sudah didekorasi dengan baik. Luna dan para petinggi perusahaan sedang mengadakan rapat untuk menentukan agenda kerja mereka selanjutnya. Mereka hanya fokus pada rapat tanpa memedulikan keributan di luar. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang akan dihadapi oleh grup Perve, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu untuk mengembangkan bisnisnya. Seperti inilah sosok Luna, dia selalu serius dalam mengerjakan pekerjaannya. Dia bukan tipe petinggi yang hanya menentukan tujuan-tujuan yang besar dan menyampaikan motivasi-motivasi kepada para karyawannya. Dia tidak hanya memberi gaji besar kepada para karyawannya, dia juga menunjukkan jalan bagi mereka untuk meningkatkan karir mereka. Jadi, tidak ada seorang pun yang merasa Luna sedang menekan mereka. Ardika melambaikan tangannya dan berkata, "Nggak perlu. Karena nggak ada kerjaan, aku datang ke sini untuk menunggunya pulang bersama." Vania berkata dengan ekspresi iri, "Tuan Ardika, kamu benar-benar sangat mencintai dan memanjakan Bu Luna. Selain itu, kamu punya kekuatan yang luar biasa. Bu Luna pasti sangat bahagia." "Ardika, sekarang belum jam pulang kerja, kan? Kenapa kamu nggak bekerja malah datang ke sini? Karena kamu sudah mulai bekerja, kamu harus bersikap layaknya seorang karyawan. Kenapa kamu malah bermalas-malasan di sini?" Begitu Vania selesai berbicara, tiba-tiba Luna menghampiri Ardika dengan agak emosi, lalu mulai memarahi Ardika. Dia sudah memohon pada Tina untuk mengatur sebuah pekerjaan untuk Ardika. Dia berharap Ardika bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menunjukkan pada Desi sisi giat bekerjanya. Namun, alih-alih bekerja dengan giat, sebelum jam pulang kerja saja, Ardika sudah berjalan-jalan dengan santai di perusahaannya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Vania tertegun di tempat. Sepertinya permintaan Bu Luna terhadap Tuan Ardika terlalu tinggi. Dia bahkan meminta suaminya untuk bekerja dan mematuhi peraturan perusahaan. Bahkan gedung perkantoran yang ditempati oleh grup Perve saat ini adalah milik Tuan Ardika. Hanya dengan satu panggilan telepon, Tuan Ardika sudah bisa membuat Starindo kehilangan sebagian besar proyek yang mereka pegang.
Orang seperti dia masih perlu bekerja. Ardika malah tersenyum, membiarkan istrinya memarahinya. Setelah Luna selesai memarahinya dan memelototinya, Ardika baru tersenyum dan bertanya, "Sayang, kenapa kamu bisa tahu aku sudah mulai bekerja?" Luna membuka mulutnya dan terdiam sejenak, lalu mengarang sebuah alasan. "Oh, aku dengar dari Tina, dia mengatakan kamu sudah bekerja sebagai petugas keamanan di grup lautan berlian." Mulut Vania kembali terbuka lebar. "Apa, Tuan Ardika bekerja sebagai petugas keamanan di perusahaan lain? Tapi, aku nggak mengirimkan CV. Ada orang yang membantuku menulis CV, lalu mengirimkannya ke perusahaan itu. Saat hari perusahaan itu menghubungiku untuk wawancara, aku mengira yang meneleponku adalah penipu." "Ah," Luna buru-buru bertanya, "kalau begitu, apa kamu sudah menolak pekerjaan itu? Kenapa kamu nggak pergi saat ada panggilan wawancara? Lagi pula, kamu sangat pandai berkelahi, siapa yang berani membohongimu?" Bab 404. Apa kamu tidak takut kena penyakit? Aku sudah pergi, juga sudah direkrut, kata Ardika sambil tersenyum. Setelah mendengar ucapan suaminya, Luna baru menghela napas lega. Kemudian, dia mulai memarahi Ardika lagi. "Karena kamu sudah direkrut, kenapa kamu nggak bekerja dengan baik? Kenapa kamu malah berkeliaran sesuka hatimu? Itu adalah sebuah perusahaan, bukan rumah." Mengingat istrinya memilih untuk menyembunyikan kebenaran demi menjaga harga dirinya, Ardika menatap istrinya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Karena aku sudah naik jabatan menjadi manajer Departemen Keamanan. Sebagai seorang atasan, waktu bekerjaku lebih bebas." "Benarkah, di hari pertama kamu bekerja, kamu sudah naik jabatan menjadi manajer Departemen Keamanan?" Pertanyaan demi pertanyaan berputar-putar dalam benak Luna. Memanfaatkan kesempatan saat Ardika pergi ke kamar kecil, diam-diam dia menelepon Tina untuk menanyakan kondisi Ardika di perusahaan kepada sahabatnya itu. Dia mengira Tina begitu menjaga Ardika karena mempertimbangkan dirinya. Hal ini membuatnya sangat tidak enak hati pada sahabatnya itu. Dia hanya berharap sahabatnya mengatur sebuah pekerjaan yang paling sederhana untuk Ardika, biarpun suaminya hanya menjadi seorang petugas keamanan biasa juga sudah cukup baginya. Pada akhirnya, Tina malah menempatkan suaminya di posisi manajer Departemen Keamanan. Dia merasa dirinya sudah berutang budi besar pada sahabatnya itu. "Luna, aku juga baru tahu, begitu sampai di Departemen Keamanan, Ardika sudah menghajar dan menundukkan puluhan petugas keamanan perusahaan kami. Mungkin sebagai bentuk penghargaan pada orang yang berbakat, ayahku mengangkatnya menjadi manajer." Kali ini dia benar-benar beruntung. Tina tetap tidak menyukai Ardika. Di matanya, pandai berkelahi bukan apa-apa. "Oh, begitu, ya. Terima kasih, Tina. Nanti aku akan mentraktirmu makan." Pada saat tidak tahu harus berkata apa, Luna juga merasa senang untuk Ardika. Setidaknya ini adalah pertama kalinya Ardika mendapat pengakuan dari orang lain dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Biarpun keahliannya hanya berkelahi, selama digunakan pada tempat yang tepat, maka sama sekali tidak masalah. "Enggak dulu, sekarang aku harus pergi memberi pelajaran kepada seseorang." Tina mengakhiri panggilan telepon dengan aura membunuh yang kuat. Luna yang tidak tahu apa-apa mengerutkan keningnya. Siapa yang memprovokasi Tina? Namun, mengingat Tina adalah putri angkat Alden, dia yakin sahabatnya pasti akan baik-baik saja. Jadi, Luna memilih untuk tidak ikut campur. Dia bergandengan tangan dengan Ardika dan pulang ke rumah bersama suaminya. Di luar gedung grup lautan berlian, setelah memutuskan sambungan teleponnya dengan Luna, Tina keluar dari mobil dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung grup lautan berlian dengan ekspresi dingin. "Di mana Edric?" tanyanya pada resepsionis di lobi. Melihat ekspresi menakutkan Tina, resepsionis segera mengambil teleponnya dengan cemas dan menanyakan di mana Edric berada sekarang. Kemudian, dia memberitahu Tina, Edric sedang berada di dalam ruangannya sendiri. Setelah mendapatkan informasi di mana keberadaan Edric sekarang, Tina langsung berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Brak, di dalam ruangannya, Edric melemparkan ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Dasar Ardika si pecundang itu. Memangnya kemampuan apa yang dimilikinya sampai-sampai dia bisa menjadi manajer Departemen Grup Lautan Berlian? Nggak hanya itu, ayah memberhentikanmu dan menaikkan jabatan wanita jalang yang merekrut pecundang itu. Apa ayah sengaja mempermalukanku? Melihat Edric sedang marah besar,
Velove yang berdiri di hadapannya menunjukkan ekspresi menyedihkan. Wanita itu terus menyeka air matanya. Setelah amarahnya mereda, Edric melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah, sudah. Ayah hanya memberhentikanmu untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku akan mengatur posisi yang bagus untukmu. Siapa suruh kamu adalah wanitaku." Kak Edric sangat baik. Saat itu pula, Velo melangkah maju dengan penampilan menggoda. Melihat mata memerah wanita itu, Edric langsung dikuasai oleh gairah. Saat itu pula, dia langsung menarik Velove dan menekan wanita itu ke meja kerjanya, hendak melakukan hubungan intim untuk memuaskan gairahnya. Namun, saat dia baru saja melepaskan tali pinggangnya, pintu ruangannya sudah didobrak. Pintu ruangan Edric ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Saking terkejutnya, Velove langsung berteriak dengan histeris. Sekujur tubuh Edric juga gemetaran mendengar suara hantaman keras tiba-tiba itu. Dia mendongak ke arah pintu dengan amarah yang membara. Begitu melihat orang yang memasuki ruangannya, dia langsung berkata dengan ekspresi terkejut sekaligus marah, "Tina, kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu?" "Oh, apa aku mengganggu momen romantis kalian?" Tina melirik Velove, seulas senyum dingin tersungging di wajahnya. "Edric, biasanya kamu menunjukkan seolah-olah rasa cintamu padaku sangat dalam, tapi ternyata seleramu sangat rendahan. Sebagian besar karyawan pria di grup lautan berlian sudah pernah meniduri wanita ini. Apa kamu nggak takut kena penyakit? Bab 405 Aku tidak akan mengkhianati ayahku." Velove berteriak dengan marah, "Tina, kamu sedang mengatai selapa." Plak, setelah melayangkan satu tamparan ke wajah wanita itu, Tina berkata, "Dasar nggak tahu sopan santun. Apa kamu pikir kamu boleh memanggil namaku secara langsung seperti itu?" Velove menutupi wajahnya. Saking kesalnya, sekujur tubuhnya sampai gemetaran. Edric berkata dengan ekspresi muram, "Tina, bagaimanapun juga Velove adalah petinggi perusahaan. Kenapa kamu memukul dia begitu saja?" Plak, sebelum Edric sempat menyelesaikan kalimatnya, Tina sudah melayangkan sebuah tamparan ke wajah pria itu. Memangnya kenapa kalau dia adalah petinggi perusahaan? Jangan lupa bagaimana proses pendirian grup lautan berlian. Peraturan perusahaan lain gak ada hubungannya dengan grup lautan berlian. Di perusahaan ini, selama seorang bawahan gak sopan pada atasannya, maka pantas dipukul. Melihat bekas tamparan yang sangat jelas di wajah Edric, tiba-tiba Velove merasa tamparan yang diterimanya bukan apa-apa. "Tina, kamu benar-benar keterlaluan." Edric menutupi wajahnya dan menggertakkan giginya dengan kesal. Tina sama sekali tidak peduli, dia langsung berbalik dan pergi. "Edric, aku yang merekrut Ardika untuk bekerja di perusahaan ini, dia berada di bawah naunganku. Berani-beraninya kamu menindasnya di depan umum, itu artinya kamu nggak menghormatiku. Kenapa aku nggak bisa menamparmu? Kalau kamu berani mengulangi perbuatanmu lagi, aku akan memberi pelajaran padamu lagi." Bam! Selesai berbicara, dia langsung membanting pintu dengan keras. "Dasar sialan!" Edric memukul meja dengan kesal, lalu duduk kembali. Velove menghampirinya. Sambil mengusap-usap wajah pria itu dengan tangannya yang dingin, dia berkata, "Kak Edric, Tina benar-benar keterlaluan. Kalian sama-sama merupakan wakil presdir, juga sama-sama merupakan anak angkat Pak Alden, atas dasar apa dia bisa memukulmu? Aku dengar-dengar, Pak Alden berniat untuk menjadikan Tina sebagai manajer umum. Kelak, aset grup lautan berlian akan diserahkan padanya. Saat itu tiba, dia pasti akan menganggapmu bukan apa-apa." Plak, Edric langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajah wanita itu, lalu menendangnya. "Siapa yang mengizinkanmu untuk ikut campur dalam hal seperti ini? Cepat pergi sana." Setelah mengusir Velove pergi, Edric duduk sendirian di dalam ruangannya dan mengusap-usap wajahnya. Dia tampak hanyut dalam pemikirannya sendiri. Kata-kata Velove tadi masih terngiang-ngelang dalam benaknya. Edric tahu Alden jauh lebih menyukal Tina, putri angkatnya. Tina sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan Alden. Berbeda dengan Tina, Samuel ayahnya mati demi menyelamatkan Alden. Karena itulah, Alden menjadikannya sebagai putra angkat. Namun, Alden selalu memperlakukan Tina lebih baik dibandingkan memperlakukan dirinya. Kadangkala, dia bahkan curiga ayah angkatnya itu menjalin hubungan spesial dengan Tina. Harus diakui bahwa Tina adalah wanita yang sangat cantik. Kecantikan wanita itu adalah kecantikan natural. Hanya berdiri diam saja tanpa melakukan apapun,
wanita itu tampak sangat memesona dan bisa membuat jantung orang berdebar kencang. Kejadian hari ini membuat Edric berpikir banyak. Hanya karena pandai berkelahi, di hari pertama bekerja saja, Ardika sudah diangkat menjadi manajer Departemen Keamanan. Apa mungkin ucapan Velove memang benar? Ayah bermaksud untuk menjadikan Tina sebagai penerusnya dan mempersiapkan orang-orang kepercayaan untuk Tina. Ketidakpuasan, amarah dan kebencian tampak jelas dalam sorot matanya. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering. Rohan, begitu melihat nama itu di layar ponselnya, kelopak mata Edric langsung berkedut. Dia segera bangkit dari tempat duduknya dan menutup pintu. Setelah menutup pintu dengan rapat, dia baru menjawab panggilan telepon. Tuan Muda Edric, aku dengar Tina menamparmu demi menantu idiot keluarga Basagita itu. Di ujung telepon, terdengar suara Rohan yang merupakan anak buah Billy. Edric langsung gugup bukan main. Kejadian yang baru berlalu 2 menit yang lalu, bagaimana pria itu sudah bisa mengetahuinya? Edric mendengus dingin dan berkata, Tuan Rohan bermaksud untuk mentertawakanku. Tentu saja bukan. Tuan Muda Edric jangan marah, bagaimana mungkin kami mentertawakanmu? Aku bahkan mengagumi Tuan Muda Edric. Kalau bisa mendapatkan tamparan dari seorang wanita secantik Tina, pasti akan terasa sangat memuaskan. Edric benar-benar muak mendengar kata-kata seperti itu. Berhenti omong kosong, cepat katakan saja apa yang mau kamu katakan. Rohan berhenti tertawa dan berkata, apa Tuan Muda Edric sudah mempertimbangkan penawaranku dengan baik? Kamu memintaku untuk mengkhianati ayahku. Mustahil, jawab Edric tanpa ragu. Bab 406 Handoko ditangkap. Hehehe, Rohan tertawa sinis dan berkata, Tuan Muda Edric nggak perlu bereaksi berlebihan seperti ini. Tuan Billy nggak tertarik pada grup lautan berlian. Ibarat satu hutan nggak bisa menampung 2 penguasa, Tuan Billy hanya ingin menjadi satu-satunya raja hutan di kota Banyuli. Adapun mengenai setelah ayahmu meninggal, grup lautan berlian tetaplah grup lautan berlian, sedangkan kamu, Tuan Muda Edric akan menjadi presdir grup lautan berlian. Saat itu tiba, siapa lagi yang berani menamparkan wajahmu? Tanpa sadar, Edric mengusap-usap wajahnya. Kata-kata yang keluar dari mulut Velove tadi bagalkan seekor ular berbisa yang menyelimuti hatinya. Kilatan kekejaman melintas di matanya, lalu dia bertanya dengan gigi terkatup, kapan kita mulai beraksi? Besok, kami pasti akan membantu Tuan Muda Edric. Seolah-olah sudah bisa menebak Edric tidak akan menolak penawarannya, Rohan langsung menyampaikan waktu kapan mereka beraksi tanpa berpikir 2 kali lagi. Kalian membantu aku. Hah, aku nggak punya kekuatan untuk membunuh Alden. Edric mendengus. Dia tidak ingin turun tangan sendiri. Walaupun dia sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Rohan, keuntungan pribadinya tetap merupakan prioritas utamanya. Dia tidak ingin meninggalkan kelemahan sebagai pembunuh ayahnya, lalu pada akhirnya pihak Billy menjadikannya sebagai kambing hitam. Rohan tersenyum dan berkata, Tuan Muda Edric nggak perlu khawatir, kami nggak akan mengkhianatimu. Kalau nggak, kelak nggak akan ada seorang pun yang berani bekerja sama dengan kami lagi. Bukankah menantu idiot keluarga Basagita itu baru bergabung dengan grup lautan berlian? Biarkan dia saja yang menjadi kambing hitam. Menjadikan idiot itu sebagai kambing hitam. Begitu mendengar saran Rohan, Edric sangat senang dan bersemangat. Tina yang merekrut Ardika masuk ke grup lautan berlian. Kalau Ardika menjadi pembunuh yang telah menghilangkan nyawa Alden, secara otomatis Tina juga akan menjadi pelaku terduga. Saat itu tiba, dia akan mengumpulkan semua rekan-rekan Alden, lalu menyatukan mereka semua dengan tujuan untuk membalaskan dendam Alden. Saat itu tiba, dia akan menjadi sosok penguasa tertinggi di grup lautan berlian. Bagaimana mungkin Tina bisa bersaing dengannya lagi? Ini adalah sebuah kesempatan emas yang sulit diperoleh. Oke, kita sepakat. Dia menganggukkan kepalanya dengan gigi terkatup. Di Villa Cakrawala, begitu Luna dan Ardika pulang ke rumah, mereka melihat Desi sedang berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Luna menggandeng lengan Ardika dan berkata dengan ekspresi bangga, Ibu, aku beritahu Ibu satu kabar baik. Di saat seperti ini, kamu masih membahas kabar baik denganku. Adikmu sudah ditangkap. Saat ini, Desi benar-benar panik setengah mati. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar kabar baik dari putrinya lagi? Apa? Bagaimana Handoko bisa ditangkap? Begitu mendengar kabar adiknya ditangkap, ekspresi Luna juga langsung berubah drastis. Saking paniknya, Desi mengentakkan kakinya dan berkata, bocah itu berkelahi dengan orang di luar sana.
Pihak kantor polisi kota cabang selatan baru saja menghubungiku. Kalian cepat ikut denganku ke kantor polisi. Ardika, cepat bawa mobil ke sini. Sebelum Luna sempat selesai berbicara, Ardika sudah hilang. Tak lama kemudian, suaminya sudah mengendarai mobil keluar dari garasi. Ardika segera melajukan mobil, membawa Luna dan ibu mertuanya menuju ke kantor polisi kota cabang selatan. Ardika, semua ini karena kamu. Kalian yang telah mengajari hal-hal buruk pada Handoko. Sejak terakhir kali menghancurkan kelab Gloris bersamamu, dia seringkali diam-diam berlatih tinju bersama teman gak jelasnya yang bernama Draco. Kamu bahkan mengajarinya kalau kelak ada orang yang menindasnya lagi, dia harus menghajar balik orang itu. Dulu, Handoko adalah anak yang sangat patuh, dia nggak akan berkelahi dengan orang lain. Sepanjang perjalanan, Desi terus menyalahkan Ardika. Seperti biasa, Ardika hanya membiarkan ibu mertuanya memarahinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Draco memang sering berkunjung ke villa mereka dengan memanjat tembok. Pernah sekali, Handoko mendengar Desi mengatakan bahwa Draco pernah mematahkan lengan Bambang hanya dengan melayangkan satu tinju. Bukan hanya tidak mendengar nasihat Desi yang memintanya untuk menjauhi Draco, Handoko malah terus mengganggu Draco dan meminta pria itu mengajarinya cara berkelahi. Karena bosan dan ingin menghabiskan waktunya, Draco mengajarkan beberapa jurus kepada Handoko. Setelah mengetahui adik iparnya belajar berkelahi dari bawahannya, Ardika pernah mengawasi mereka. Melihat jurus-jurus yang diajarkan oleh Draco pada Handoko adalah jurus-jurus untuk melindungi diri sendiri, jadi Ardika memutuskan untuk membiarkan mereka berlatih saja. Tak lama kemudian, mereka sampai di kantor polisi kota cabang selatan. Seorang wakil ketua kantor polisi kota cabang selatan bernama Gibran Setiadi yang menemui mereka. Begitu melihat kedatangan Ardika dan yang lainnya, Gibran berkata dengan ekspresi galak, "Apa kalian adalah keluarga Handoko? Handoko sudah menghajar orang lain hingga babak belur. Sekarang keluarga korban meminta kompensasi sebesar 1 miliar kepada kalian untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Kalau kasus ini sampai dibawa ke pengadilan, Handoko pasti akan masuk penjara." Bab 407 Pemerasan. Apa luka korban separah itu? Begitu mendengar PLH keluarga korban menginginkan kompensasi sebesar 1 miliar baru bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, ekspresi Desi langsung berubah menjadi pucat pasi. Gibran menganggukkan kepalanya, lalu berkata dengan nada mendesak, "Jadi, kalian harus segera mengambil uang untuk menebus putramu." Kompensasi sebesar 1 miliar ini pun disepakati oleh pihak keluarga korban setelah kami berupaya keras membujuk mereka secara baik-baik. Kalau enggak, mereka berencana meminta kompensasi sebesar 2 miliar dari kalian. Siapa suruh putramu memukuli orang lain? Kalau enggak memberi kompensasi, putramu hanya bisa masuk penjara. Luna tidak begitu mudah dikelabui oleh Gibran seperti Desi. Walaupun Gibran terlihat seolah-olah sedang membantu meringankan beban mereka dan agar adiknya tidak perlu masuk penjara, tetapi dia bisa mendengar nada mengancam dari ucapan pria itu. Tentu saja hal ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Pak Gibran, sebenarnya bagaimana kronologis kejadiannya? Kamu harus menjelaskannya pada kami, bukan? Sebelum membicarakan tentang penyelesaian masalah ini, sebagai keluarga Handoko, kami perlu mengetahui kronologis kejadiannya, kan? Berawal dari siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang main tangan duluan, serta apakah adikku terluka atau enggak." Ekspresi Gibran langsung berubah menjadi muram, dia menatap Luna dengan tatapan dingin. Kemudian, dia berkata dengan kesal, "Apa kamu pikir aku sedang membohongi kalian? Sekarang pihak keluarga korban sedang ribut meminta ganti rugi. Kalau sampai masalah ini dibawa ke pengadilan, apa kalian pikir keluarga biasa seperti kalian mampu memprovokasi keluarga korban? Keluarga korban memiliki latar belakang yang luar biasa. Kulihat sebaiknya kalian menyelesaikan masalah dengan memberikan kompensasi secepatnya. Kalau enggak, kalian sendiri yang pasti akan menyesal." Ardika yang mengamati dari samping juga merasa ada yang aneh dengan Gibran. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk mobil Maserati Quattroporte milik keluarganya yang diparkir di tempat parkir tak jauh dari sana. "Pak Gibran, kamu mengatakan keluarga korban memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa menurutmu latar belakang keluarga kami biasa saja? Kami sama-sama memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi kulihat sebaiknya biarkan kami melihat kondisi Handoko dan mengetahui kronologis kejadiannya terlebih dahulu."
Menghadapi orang seperti Gibran yang memperlakukan orang lain sesuai latar belakang keluarga, Ardika hanya bisa menggunakan cara sederhana dan langsung seperti ini untuk menunjukkan pada pria itu bahwa keluarga mereka juga bukan keluarga biasa yang bisa diprovokasi. Sepertinya Maserati yang ada di jalanan cukup banyak. Memangnya kalian sudah hebat hanya dengan mempunyai sedikit uang seperti itu? Gibran mendengus dan memasang ekspresi meremehkan. Dia mengira Ardika sekeluarga hanya pebisnis kecil-kecilan yang mempunyai uang tak seberapa saja. Kalau hanya mempunyai uang tak seberapa saja, bagaimana mungkin mereka memiliki kekuasaan? Kalau tidak, mereka juga tidak akan terburu-buru ke kantor polisi, melainkan meminta bantuan relasi terlebih dahulu. Ya, orang yang berkuasa selalu menggerakkan relasi dalam menghadapi masalah apapun. Terserah kalian saja mau memberi kompensasi atau enggak. Menurut situasi yang kami ketahui saat ini, kalau masalah ini nggak diselesaikan secara baik-baik dengan menyerahkan kompensasi, kemungkinan besar Handoko akan masuk penjara. Ardika tertawa dingin. Jelas-jelas kata-kata yang keluar dari mulut Gibran tidak ada kepastian, pria itu hanya sedang mencoba untuk mengelabui mereka saja. Kalau penduduk biasa, mungkin benar-benar sudah ketakutan digertak olehnya seperti ini. Namun, siapa Ardika? Bagaimana mungkin dia takut pada ikan teri seperti Gibran? Dia berkata dengan dingin, "Pak Gibran, kami nggak mengatakan nggak bersedia memberi kompensasi. Tapi, tetap saja kami harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan pihak keluarga korban dan mendiskusikannya terlebih dahulu." "Ardika, bisakah kamu tutup mulutmu?" Tiba-tiba, Desi berteriak, menyela Ardika. "Siapa yang mengizinkanmu banyak bicara? Kalau kamu sampai menyebabkan Handoko masuk penjara, aku nggak akan melepaskanmu begitu saja." Selesai memarahi dan memelototi Ardika, Desi berkata pada Luna, "Luna, cepat ambil uang sebesar 1 miliar untuk menyelamatkan adikmu." Melihat pemandangan itu, Ardika langsung bangkit dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sigit. "Pak Gibran, apa Bapak bisa tunggu sebentar? Aku akan pergi mengambil uang sekarang juga." Walaupun Luna juga merasa ada yang tidak beres pada Gibran seperti yang dirasakan oleh Ardika, tetapi dia juga tidak tahan mendengar Desi terus mendesaknya mengambil uang untuk menyelamatkan adiknya. Jadi, hanya beberapa patah kata itu yang keluar dari mulutnya. "Cepat, cepat, mereka sedang menunggu kompensasi dari kalian. Kalau kelamaan, aku juga nggak bisa membantu kalian lagi." Gibran melambaikan tangannya dengan arogan. Kilatan bangga melintas di matanya. Luna langsung berbalik dan hendak pergi mengambil uang. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan keluar dari gedung kantor polisi dengan tergesa-gesa. Begitu melihat pria parubaya yang memimpin sekelompok orang itu, Gibran langsung menghampiri pria itu dengan sopan. "Pak Farhan, kenapa Bapak membawa orang sebanyak ini ke sini? Apa ada kasus besar sampai-sampai Bapak perlu turun tangan sendiri?" Farhan tidak memedulikannya. Dia mengamati sekeliling sejenak, lalu berjalan menghampiri Ardika dengan cepat. "Apa Tuan adalah Tuan Ardika? Aku adalah Farhan Maro, Ketua Kantor Polisi Kota Cabang Selatan. Bab 408 ditakdirkan lebih rendah dibandingkan orang lain." "Ya, benar." Ardika menganggukkan kepalanya. Farhan segera membungkukkan badannya dan berkata, "Tuan Ardika, selamat datang di kantor polisi Kota Cabang Selatan untuk mengawasi kerja Kamil." Melihat pemandangan itu, Gibran langsung gugup setengah mati. Ekspresinya juga berubah menjadi pucat pasi. Sebenarnya apa identitas pemuda itu sampal-sampal atasanku sehormat itu padanya? Desi juga membelalak kaget, seakan-akan baru pertama kali mengenal menantunya. "Pak Farhan gak perlu sesungkan ini, aku bukan datang untuk mengawasi kerja kalian." Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Mungkin adik iparku melakukan sedikit kesalahan dan dibawa ke kantor polisi kalian." Gibran yang merupakan wakil ketua di sini beranggapan keluarga kami nggak punya latar belakang apa-apa. Dia menghubungi kami ke sini, tapi dia bahkan nggak mengizinkan kami untuk masuk ke dalam gedung kantor polisi, juga nggak mengizinkanku untuk bertemu dengan adik iparku. Tanpa bukti konkret, dia mengatakan adik iparku sudah melakukan tindak kekerasan pada orang lain dan meminta kami memberikan kompensasi sebesar 1 miliar untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Aku hanya ingin tanyakan pada Pak Farhan, apa penduduk biasa yang nggak punya latar belakang apapun ditakdirkan lebih rendah dibandingkan orang lain, sampai-sampai nggak berhak untuk mengetahui kebenaran? Walaupun suara Ardika tidak keras,
tetapi aura kuat dan menakutkan di balik ekspresi tenangnya seolah bisa membuat semua orang bergidik ngeri. Dalam sekejap, Farhan langsung berkeringat dingin. Tuan Ardika salah paham, nggak ada peraturan seperti itu di kantor polisi kami. Hanya segelintir orang yang bertindak sembarangan. Selesai berbicara, dia menoleh dan memelototi Gibran. Gibran, nyalimu benar-benar besar. Siapa yang memberimu wewenang melarang orang yang datang untuk menyelesaikan masalah memasuki gedung kantor polisi? Siapa juga yang memberimu wewenang untuk memeras mereka? Pak Farhan, aku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Farhan, Gibran juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Tuan Ardika, maafkan aku nggak tahu. Dia menatap Ardika dengan tatapan panik. Pak Farhan, kalau begitu, apa sekarang aku sudah bisa masuk untuk menemui adik iparku? Ardika malas mendengar penjelasan Gibran, dia langsung menyela ucapan pria itu. Tentu saja boleh, aku akan membawa Tuan Ardika masuk ke dalam. Farhan memelototi Gibran sekali lagi, baru memimpin jalan, membawa Ardika dan yang lainnya masuk ke dalam gedung kantor polisi. Sambil berjalan masuk ke dalam, Luna bertanya dengan volume suara kecil, Ardika, apa yang terjadi? Kenapa Pak Farhan kelihatan sangat takut padamu? Dia bukan takut padaku, dia takut pada Sigit, kata Ardika. Sigit sudah bagaikan raja neraka di sistem kepolisian kota Banyuli. Sebelumnya, karena urusannya, Sigit langsung memecat seorang ketua kantor polisi cabang di tempat. Hal itu membuat reputasinya sebagai raja neraka makin memuncak. Begitu menerima satu panggilan telepon darinya, siapapun pasti akan gemetaran. Oh, ternyata Pak Sigit, ya. Nanti kita perlu berterima kasih secara langsung padanya. Dia sudah membantu kita beberapa kali. Luna baru menyadari hal itu. Dia tahu Ardika mengenal Sigit. Saat dia diinterogasi oleh Divisi Investigasi Provinsi kala itu, Sigit juga yang datang membantunya. Setelah kasusnya terselesaikan, Sigit juga yang mengantarnya dan Ardika pulang. Ardika hanya tersenyum, dia tidak menyangkal ucapan istrinya. Tak lama kemudian, mereka sudah melihat Handoko yang sedang dikurung untuk sementara waktu bersama beberapa teman-teman sekolahnya. Kak Ardika, akhirnya kamu datang juga. Cepat minta mereka bebaskan. Aku, begitu melihat kedatangan Ardika, Handoko seperti melihat sosok penyelamat. Dia bahkan tidak memedulikan ibunya dan Luna, kakak kandungnya. Melihat pemandangan itu, suasana hati Desi berubah menjadi buruk. Selain membual, Ardika tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Atas dasar apa putranya berpikir bahwa Ardika baru bisa menyelamatkannya. Namun, mengingat adegan yang mencengangkan di depan pintu kantor polisi tadi, untuk pertama kalinya dia tetap diam. Diam kamu jelas-jelas sudah berkelahi, tapi malah mau keluar begitu saja. Paling nggak kamu juga harus dikurung selama beberapa hari. Luna memelototi adiknya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah anggota kepolisian yang bertugas mengawasi adiknya dan yang lainnya. Kalau boleh tahu, apa kondisi korban yang dipukul oleh Handoko sangat parah? Kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, apa adikku akan dijatuhi vonis hukuman penjara? Anggota kepolisian itu berkata, nggak separah itu. Beberapa pemuda terlibat dalam pertengkaran dan perkelahian karena seorang gadis. Mereka yang mulai main tangan, lalu dihajar oleh adikmu. Mereka hanya mengalami luka ringan. Luka ringan yang mereka alami belum memenuhi persyaratan untuk menjatuhi vonis hukuman penjara atas tindakan pemukulan yang mengakibatkan luka ringan kepada adikmu. Farhan langsung marah besar. Gibran, ini yang kamu katakan dengan harus memberikan kompensasi sebesar 1 miliar terlebih dahulu baru bisa nggak dijatuhi vonis hukuman penjara. Bab 491 masalah selesai, satu masalah datang lagi. Kedua kaki Gibran langsung lemas. Ekspresinya sudah sepucat secarik kertas putih. Dia tahu, kali ini dia benar-benar sudah tertimpa masalah besar. Tak lama kemudian, mereka sudah memahami kronologis kejadiannya. Hari ini, Handoko dan beberapa orang temannya bermain bola di lapangan olahraga. Vio yang sebelumnya pernah menjilat Wisnu juga berdiri tidak jauh dari sana untuk melihat sekelompok pemuda itu bermain bola. Saat mereka sedang bermain bola, beberapa orang pemuda datang ke lapangan. Begitu sampai di lapangan, salah seorang di antara mereka yang bernama Hanif Setiadi langsung menggoda dan menyentuh Vio. Handoko dan beberapa orang temannya tentu saja tidak akan membiarkan orang lain menggoda dan menyentuh teman wanita mereka. Melihat teman wanita mereka ditindas oleh orang lain, mereka langsung maju menghampiri para pemuda itu.
Namanya juga anak muda, amarah mereka mudah tersulut. Sesaat kemudian, kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertengkaran sengit. Dengan mengandalkan postur tubuhnya yang tinggi dan kekar, Hanif sama sekali tidak menganggap serius Handoko. Dia langsung melayangkan sebuah tamparan kepada Handoko. Kini, Handoko bukan lagi seorang pemuda yang pengecut dan bisa ditindas oleh orang lain. Tanpa banyak bicara, dia langsung terlibat dalam perkelahian dengan Hanif. Dalam sekejap, Hanif langsung dihajar oleh Handoko yang bertubuh lebih pendek dan kecil darinya itu. Orang-orang yang kebetulan melewati lapangan segera lapor polisi. Tak lama kemudian, kedua belah pihak ditangkap oleh polisi. "Di mana Hanif?" tanya Ardika dengan dingin. Dia tidak bisa membiarkan adik iparnya ditampar oleh orang lain begitu saja, dia harus membalas perbuatan orang itu 10 kali lipat. Ekspresi Gibran kembali berubah drastis. Di saat seperti ini, dia tahu dia sudah tidak bisa menyembunyikan apa-apa lagi. Dia berkata dengan ketakutan, "Tuan Ardika, Hanif adalah kerabatku. Aku lihat dia terluka, jadi aku melepaskannya untuk menerima pengobatan di rumah sakit." Adik iparku juga terluka, teman-temannya juga terluka, kenapa kamu hanya melepaskan kerabatmu untuk menerima pengobatan di rumah sakit? Andika menunjuk bekas lamparan di wajah Handoko, niat membunuh yang kuat tampak jelas dalam kelopak matanya. Gibran langsung berlutut di lantai dan memohon pengampunan dengan penuh penyesalan. Kalau kata maaf ada gunanya, apa fungsinya kantor polisi? Farhan berkata dengan penuh amarah, "Gibran, serahkan dirimu sendiri untuk menjalani penyelidikan." Dia tidak tahu siapa Ardika sebenarnya. Namun, satu hal yang diketahuinya, yaitu kantor polisi Kola Cabang Pusat sudah masuk dalam buku hitam. "Pak Farhan, aku juga harus membawa adik iparku dan teman ternannya untuk menerima pengobatan, sekarang juga," kata Ardika dengan dingin. Dia tidak peduli dengan nasib Gibran. Bagaimana mungkin Farhan berani mengatakan tidak boleh? Lagi pula, sebenarnya ini memang bukan kasus yang besar, kedua belah pihak yang terlibat juga sama-sama merupakan mahasiswa. Biasanya, dalam kasus seperti ini, kedua belah pihak yang terlibat hanya dibawa ke kantor polisi untuk dinasihati, lalu dibebaskan. "Kak Ardika, aku sudah tahu begitu kamu datang, kami pasti baik-baik saja." Handoko dan beberapa orang temannya yang sudah dibebaskan tampak senang, mereka menatap Ardika dengan ekspresi kagum. Ardika sudah pernah bertemu dengan teman-teman adik iparnya ini, termasuk Vio. Satu-satunya orang yang tidak disukai oleh Ardika di antara teman-teman, adik iparnya itu adalah Vio. Wanita itu pernah menjilat Wisnu. Selain itu, wanita itu juga mengejek dirinya dan Handoko. Tidak tahu bagaimana caranya wanita itu bisa dimaafkan oleh Handoko dan bergabung dengan kelompok kecil teman-teman adik iparnya lagi. Kini, Handoko sudah menjadi sosok ketua di antara teman-temannya hanya karena dia memiliki seorang kakak ipar yang sangat hebat. Setelah meninggalkan kantor polisi, Ardika membawa mereka ke klinik terdekat untuk menerima pengobatan. Mereka semua hanya luka ringan, bukan masalah besar. Saat mereka menerima pengobatan, langit sudah gelap. Melihat langit sudah gelap, Luna dan Ardika berencana untuk membawa sekelompok anak muda ini makan-makan terlebih dahulu baru pulang. Mereka berdua pergi ke restoran terdekat untuk memesan tempat duduk dan makanan. Selesai menerima pengobatan, Handoko dan yang lainnya keluar dari klinik bersama Desi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba muncul segerombolan orang di jalanan. Orang-orang itu membawa tongkat dan berjalan menghampiri Handoko dan yang lainnya dengan aura menakutkan. Diperkirakan segerombolan orang itu mencapai lebih dari 100 orang. Hanif, begitu melihat pemuda yang memimpin segerombolan orang itu, ekspresi Handoko dan teman-temannya langsung berubah drastis. Kepala Hanif masih terbalut kain kasa putih, tetapi dia melangkahkan kakinya dengan arogan. "Handoko, dasar sialan, aku belum pernah dihajar oleh orang lain hingga seperti ini. Kamu adalah orang pertama yang melakukannya. Kalau hari ini aku nggak menghajarmu hingga berlutut di hadapanku dan memanggilku ayah, aku bukan anggota keluarga Setiadi." Bab 410 Ibu Mertua Dipermalukan. Melihat segerombolan preman di belakang Hanif, Handoko dan yang lainnya sangat ketakutan sampai-sampai kaki mereka terasa lemas. "Hanif, apa maumu? Gibran kerabatmu itu sudah dipecat. Kakak iparku yang meminta ketua cabang untuk memecatnya. Berani-beraninya kamu membalas dendam pada kami. Kakak iparku pasti nggak akan melepaskanmu." Walaupun Handoko juga ketakutan,
tetapi mengingat kakaknya dan kakak iparnya berada di sekitar sini, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Oh, kakak iparmu sehebat itu. Di mana dia? Hanif membisikkan beberapa patah kata kepada pria yang berada di sampingnya, lalu melenggang ke arah Handoko dan yang lainnya. Setelah mendengar ucapan Hanif, pria itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, orang-orang di belakangnya langsung bergerak membentuk sebuah kipas, mengepung Handoko dan yang lainnya. Handoko berkata, kakak iparku berada di sekitar sini. Sebaiknya kamu segera membawa orang-orang ini pergi. Haha, Handoko, tadi saat kamu menghajarku, bukankah kamu masih begitu arogan? Sekarang kamu malah beromong kosong kepadaku. Begitu suara tawa Hanif berhenti, dia berkata dengan sinis, hari ini, aku nggak peduli, mau kakak iparmu yang hebat, atau kakakmu yang hebat, aku akan menghajarmu hingga babak belur. Kak Lukas, minta anak buahmu untuk menekan bocah ini. Aku mau menamparkan bocah ini beberapa kali terlebih dahulu baru kita bicarakan lagi. Lukas kembali melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dua orang preman menerjang ke arah Handoko dan menarik adik ipar Ardika itu keluar dengan ganas. Plak, Hanif melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah Handoko. Cepat berlutut dan panggil aku ayah. Bermimpi saja kamu. Walaupun kedua lengannya sudah ditahan oleh dua orang preman, Handoko tetap mengerang dengan marah. Dia bukan lagi Handoko yang pengecut. Dia lebih memilih mati daripada harus berlutut kepada Hanif. Plak, Hanif melayangkan satu tamparan lagi dan berteriak dengan marah, cepat berlutut. Enggak mau. Plak, cepat berlutut. Enggak mau. Plak, plak. Suara satu demi satu tamparan terdengar tanpa henti. Wajah Handoko sudah hampir tak berbentuk, tetapi dia tetap berusaha bertahan. Aku yang akan berlutut. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan sedih dari arah belakang. Tadi, Desi masuk kembali ke dalam klinik untuk meminta resep obat dari dokter dan mengambil sedikit obat. Begitu dia keluar dari klinik, dia langsung melihat pemandangan ini. Saat itu pula, air matanya langsung mengalir dengan deras. Seperti orang gila, dia segera berlari menghampiri Hanif dan berlutut di hadapan pemuda itu. Ibu, jangan berlutut kepada bajingan itu. Tadi, ditampar hingga wajahnya tak berbentuk saja, Handoko tidak menangis. Namun, begitu melihat ibunya berlutut kepada Hanif, dia langsung menangis sekeras-kerasnya. Dia berusaha keras merontak dan berteriak dengan marah, Hanif, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Plak, plak, Hanif kembali melayangkan dua tamparan lagi ke wajah Handoko. Dia tertawa dengan senang dan berkata, haha, dasar pecundang. Bahkan ibumu saja sudah berlutut di hadapanku. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Ardika dan Luna memesan tempat di sebuah restoran di dekat klinik. Begitu mendengar suara keributan besar dari arah klinik, mereka segera keluar dari restoran dan berjalan ke klinik. Saat baru sampai di luar kerumunan, mereka sudah mendengar suara teriakan isak tangis Handoko dan Desi. Gawat, terjadi sesuatu pada ibu dan Handoko. Melihat segerombolan preman yang memblokir jalur di depannya, Luna benar-benar panik setengah mata. Ekspresi Ardika juga berubah menjadi dingin. Tanpa banyak bicara, dia langsung menggandeng Luna dan menendang para preman yang menghalangi jalan mereka. Ibu, Luna melihat Desi sedang berlutut dan bersujud untuk memohon pengampunan di hadapan Hanif, serta Handoko yang wajahnya sudah tak berbentuk lagi karena dipukuli. Melihat pemandangan itu, air mata Luna langsung mengalir dengan deras. Dia segera melepaskan genggaman Ardika dan menerjang ke depan seperti orang gila. Hentikan wanita itu. Di bawah perintah dari Lukas, seorang preman langsung berjalan ke arah Luna. Saat berjalan lebih dekat dan melihat wajah cantik Luna dengan jelas, nafsu yang membara langsung menyelimuti hati preman itu. Dia menyunggingkan seulas senyum cabul dan merentangkan kedua tangannya seolah hendak memeluk Luna. Bam! Saat itu pula, tiba-tiba seseorang langsung muncul dan menendang preman itu hingga terpental keluar, bahkan preman tersebut langsung mengalami patah tulang. Ardika langsung menarik Luna ke belakangnya untuk melindungi istrinya. Kemudian, dia melirik dua orang preman yang sedang menahan Handoko dengan sorot mata dingin. Lepaskan dia, dasar sialan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu memerintah kami. Dua preman itu melirik Ardika dengan sorot mata meremehkan. Detik berikutnya, terdengar teriakan menyedihkan dan kedua orang itu sudah terpental keluar. Ardika segera memapah Desi untuk berdiri. Ternyata kamu pandai berkelahi juga, ya.
Lukas menatap Ardika dengan lekat, ekspresinya tampak sangat muram.